Selamat pagi sahabat Hermina, berjumpa lagi di acara podcast RSU Hermina Pandanaran. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang topik yang cukup familiar dan mungkin banyak dialami juga nih oleh para sahabat Hermina maupun keluarga ya. Nah, pagi hari ini podcast akan dimoderatori oleh saya, Dr. Grace Iva, selaku dokter umum full-timer di Rumah Sakit Hermina Pandanaran. Dan pagi ini saya sudah ditemani oleh narasumber kita, yaitu Dr. Prasetyo Nugroho, spesialis urologi FICS. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Iya, pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang topik ini ya dok ya, tentang batu saluran kemih ya dok ya. Mungkin cukup banyak ya dok ya pasien dengan keluhan serupa ya dok. Sebenarnya batu saluran kemih itu apa sih dok? Sebenarnya untuk batu saluran kemih ya seperti dengan namanya ya, itu merupakan batu yang ada pada saluran kemih. Dan kemih itu berada dari ginjal, ureter, kandung kemih atau buli-buli dan juga uretra. Nah, memang kalau untuk batu sendiri keluhan utamanya memang paling sering itu adalah pasti nyeri, karena kan dia itu batu, dia benda asing dan dia bisa menggores dari saluran kemih, dia pasti nyeri. Nah, nyerinya ini berbeda-beda tergantung dengan lokasinya yang saya sebutkan tadi. Dia bisa berupa nyeri yang pinggangnya terasa pegal, atau nyeri yang seperti tajam seperti tusuk-tusuk, atau nyeri saat berkemih, atau bahkan sampai tidak bisa membuat kencing dan juga kencing darah seperti itu. Oke. Jadi lokasinya beda-beda ya dok ya? Itu yang akan menimbulkan gejalanya juga beda-beda ya dok ya? Nah terus gimana sih dok kita mengenali ini tuh, oh ini memang karena batu saluran kemih nih, atau mungkin nih kayak kan sering tuh dok mungkin ya kayak orang tua mungkin kan kayak duh boyoknya pegel gitu dok ya, ini saraf saraf kejepit nih dok. Nah taunya gimana dok itu batu saluran kemih atau saraf kejepit? Ya memang karena manusia ini kan organnya tumpang tindih ya, jadi memang keluhannya akan mirip dengan gangguan yang lainnya. Hanya pada kasus-kasus nyeri terutama pada pinggang di sebelah kanan atau di sebelah kiri yang rasanya seperti kemeng atau nyerinya tajam, itu memang biasanya kita screening terlebih dahulu. Terutama nyeri yang sifatnya tajam. Kalau gangguan di urologi ini, batu di ureter itu dia memiliki keluhan yang khas, jadi dia nyerinya akan terasa tajam dan dia menjalar. Kalau pasien itu menyebutkan nyerinya itu jalan biasanya. Bisa dari pinggang, dia bisa jalan ke daerah pusar atau perut bawah bagian depan kanan dan kiri. Selain itu juga ada nyeri yang menjalar sampai ke daerah kemaluan dan paha dalam. Seperti itu. Oke, jadi memang karena organnya di dalam ya dok ya, jadi memang nggak bisa langsung kita pasti bilang, memang harus pemeriksaan lebih lanjut. Seperti berbeda, kalau kulit kan sakitnya di mana ya lokasinya di situ sakitnya berbeda. Seperti itu. Oke. Kita bahas satu-satu nih dok ya, dari yang paling atas nih. Kalau batunya di ginjal nih dok, berarti dia keluhannya lebih ke pinggang aja gitu ya dok ya? Iya, sebenarnya kalau di ginjal dia memang biasanya keluhannya yang dirasakan adalah bersifat tumpul, jadi dia seperti kemeng rasanya, kemeng-kemeng. Memang kelemahan orang Indonesia ini biasanya menganggap hanya pegel saja. Nah, makanya memang beberapa pasien itu datang sudah cukup terlambat ya. Jadi karena hanya menganggap nyeri pinggang saja sudah bertahun-tahun, ternyata begitu dilakukan pemeriksaan batunya sudah sangat besar. Jadi memang kalau ada keluhan pinggang yang tidak kunjung membaik, sebaiknya memang diperiksakan. Jadi nggak melulu karena mungkin habis angkat-angkat berat gitu ya dok ya? Memang bisa disebabkan karena gangguan otot, tapi tidak melulu itu. Tidak selalu itu, jadi lebih baik screening ya dok ya? Lebih baik diperiksa. Kalau untuk yang setelah ginjal nih dok, ureter, itu berarti yang berpindah tadi dok ya? Tadi yang saya sebutkan, dia nyerinya sifatnya tajam. Kalau di ureter itu dia khasnya adalah, kalau pas itu ngomong tuh seringnya nyerinya pindah jalan nyerinya. Seperti itu kan, dia ada namanya revert pain atau nyeri alih gitu. Terus dia biasanya nyerinya datang hilang gitu ya dok ya? Dia bersifat kolik ya, atau yang hilang timbul dan tajam, serta tadi seperti jalan rasanya. Kalau misalnya dia udah nyampe ke kandung kemih gitu dok? Nah, kalau kandung kemih ini keluhannya beragam. Dia ada yang paling sering ini dia adalah nyeri saat kencing, tapi terutama saat akhir kencing. Jadi setelah mau selesai itu sakit. Setelah itu bisa juga
dia sehingga kencingnya itu bercampur dengan pasir dan juga gumpalan darah. Oke. Gitu. Oke. Kalau yang paling akhir di uretra gitu. Nah, kalau uretra ini dia biasanya pasien datang ke IGD karena dia rata-rata itu tidak bisa kencing karena kan kalau uretra itu kan kecil salurannya. Dia jatuh ke situ batunya, dia langsung menyumbat, nggak bisa kencing. Jadi keluhan paling sering ya tidak bisa kencing tiba-tiba sifatnya. Ya, kayak kan langsung kesumbat gitu ya dok salurannya ya. Oke. Kalau untuk penyebabnya sendiri sebenarnya batu ini kok bisa ada batu di situ nih, ketelan batu apa gimana ya dok? Penyebabnya sendiri di sini sebenarnya kalau batu saluran kemih itu prosesnya tidak instan. Prosesnya itu memakan waktu yang lama. Dia intinya adalah karena ada pengumpulan dari kristal-kristal dan sisa-sisa metabolisme yang ada di saluran kemih. Biasanya ini terjadi karena yang pertama paling sering minumnya kurang. Minum dalam hal ini adalah minum air putih ya. Jadi produksi urinnya kurang, kencingnya warnanya pekat, baunya tidak enak, kental. Itu salah satu faktor risiko membentuk batu. Jadi dia kristal-kristal yang harusnya terlarut, jadi dia tidak terlarut bertemu dengan yang satu yang lainnya membentuk kumpulan jadi batu. Selain itu juga karena kurang minum, ini dia namanya atau sedentary lifestyle ya. Jadi dia hidupnya ya suka banyakan duduk, suka menahan kencing ya. Penyakit zaman sekarang ya karena memang orang-orang zaman sekarang kan pekerjaannya banyak di kantor. Jadi dia banyak di depan komputer, banyak duduk, mereka tidak beraktivitas dan kalau kencing suka ditahan, minumnya sedikit. Yang diminum hanya minuman berenergi, minuman manis, jarang minum air putih. Seperti itu. Oke. Jadi kebanyakan minum yang manis-manis juga memicu ya dok ya? Ya itu salah satu faktor resikonya juga. Oke. Terus kalau misalnya nih kita udah periksa dan setelah itu memang terdiagnosa ini beneran batu, itu apa yang bisa kita lakukan dok? Apakah pasti harus operasi atau gimana dok ngeluarin batunya? Jadi ya tergantung dari lokasi dan ukuran batunya. Memang kalau dia masih di awal, batunya ukurannya kecil, itu bisa kita namanya watch school waiting. Jadi hanya kita observasi saja dengan pemberian obat-obatan, itu masih bisa ada harapannya untuk keluar. Namun pada kasus-kasus batu yang di lokasi yang sulit dan ukurannya besar, nah itu baru kita lakukan tindakan operasi. Nah, kalau untuk operasi sendiri pun ya karena sudah dengan kemajuan zaman ya tidak melulu operasi. Sekarang kan kalau orang dikatakan operasi takutnya adalah operasi dibuka. Nah, sekarang dengan kemajuan zaman sudah ada namanya operasi dengan endourologi. Jadi kita bisa melakukan tindakan operasi dengan menggunakan, kalau orang bilang itu diteropong ya, dengan menggunakan alat dan kita masukkan dari saluran kemih, kita bisa memecah batunya dan mengambil serpihannya tanpa harus dibedah. Tanpa harus dibedah yang benar-benar terbuka ya dok ya. Oke. Di Hermina sendiri udah bisa ngelakuin itu ya dok ya? Kita bisa melakukan tindakan lithotripsy dengan WRS di ureter, kandung kemih, itu semuanya bisa kita lakukan tanpa dibuka. Tapi itu khusus batu-batu yang tidak terlalu besar ya. Tapi kembali lagi seperti saya bilang, kalau orang Indonesia kan dia kadang suka meremehkan ya, kalau meremehkan hanya seperti ini saja, atau datang batunya sudah sangat besar, ya itu mau tidak mau memang tetap harus dibuka pada ukuran batu-batu yang sangat besar sekali. Jadi tergantung lokasinya ya dok ya, ukurannya juga. Sama gejalanya gitu ya dok ya, udah berapa lama. Oke. Siap. Kira-kira ada pesan-pesan gitu nggak dok untuk sahabat Hermina? Mungkin apa sih yang selama ini keluhan yang disampaikan, mungkin kalau dokter ketemu pasien ada mungkin yang informasi yang ingin diluruskan atau pesan yang ingin disampaikan gitu dok sebelum kita tutup podcast kali ini? Untuk pesan ya, yang pertama banyak minum air putih. Dan targetnya kan kalau orang itu kalau sekarang menurut penelitian terbaru yang dianjurkan adalah kencingnya itu 2 liter. Jadi sehari harus buang air kecil sebanyak 2 liter. Jadi minumnya ya mungkin 2 liter atau 2,5. Setiap hari ya dok ya? Setiap hari. Itu memang untuk pencegahan infeksi saluran kemih dan batu saluran kemih. Dan selanjutnya adalah kalau ada keluhan seperti terutama nyeri pinggang ya, yang rasa pegal, itu yang sering diremehkan oleh pasien. Kalau tidak membaik,
biasanya dengan pijet ya, seringnya tuh pijet sampai bertahun-tahun pijet terus, akhirnya baru memutuskan untuk berobat, biasanya sudah terlambat. Jadi jangan diremehkan. Bila ada keluhan nyeri pinggang tidak kunjung sembuh, lebih baik kontrol. Lebih baik kontrol ternyata bukan daripada terlambat. Betul sekali. Oke, siap. Terima kasih banyak ya dok atas informasinya. Semoga bisa menjadi pengingat ya, pesan untuk kita semua agar terus memelihara pola hidup sehat. Banyak minum air putih, jangan minum yang manis-manis aja. Dan kalau ada keluhan yang tidak membaik kaitan dengan pinggang, jangan diremehkan. Lebih baik konsultasi dengan tenaga medis agar dapat digali lebih lanjut penyebabnya dan segera ditata laksana ya dok ya, sebelum terlambat. Baik, terima kasih banyak dokter atas waktunya dan informasi yang telah disampaikan. Untuk sahabat Hermina yang mau berkonsultasi dengan dokter Prasetyo, bisa langsung datang ke polinya beliau dengan jadwal untuk poli Padma, bisa datang di hari Selasa dan Jumat jam 8 dan sampai jam 9, atau hari Rabu jam 16 sampai jam 17. Sedangkan untuk poli Kamala bisa datang di hari Selasa dan Jumat pukul 9 sampai 10 dan hari Rabu pukul 17 sampai 18 ya. Nanti bisa ngobrol lebih lanjut dengan dokter Prasetyo terkait keluhan-keluhan seputar urologi. Untuk sahabat Hermina, jika ingin mendaftar bisa menghubungi call center di 1500488 atau di website Hermina yaitu www.herminahospitals.com, atau untuk pasien JKN bisa mendaftar melalui JKN Mobile. Baik, terima kasih. Selamat jumpa.